Maju lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Baik, gimana lakum? Baik. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di majelis ilmu ini. Nasallahu yarzuqana wa iyyakum ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa yaj'al hadhihi al-majlisa mafatihan likulli khair. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Langsung saja ya, kita lanjutkan karena waktu kita ini mepet. Baik, sebelum kita lanjutkan, murojaah sedikit lah, ya. Kita sudah belajar tentang kata, kalimat, kemudian pembagian kata, pembagian kalimat, kemudian isim ditinjau dari bangunan akhirnya, kemudian isim ditinjau dari jenisnya. Kemudian sekarang insyaallah kita lanjutkan isim ditinjau dari adabnya. Sebelum kita lanjutkan, mungkin lebih asalnya kita tutup dulu ya. Agli kutubakum. Sebutkan bahasa Arabnya kata. Kalimat. Enaknya ditunjuk atau orang ya? Ditunjuk atau biar aja Pak lepas ini? Yang jawab, yang enggak yang tenang gitu ya. Gitu aja ya. Masya Allah. Jadi kata bahasa Arabnya apa? Pendek ya, kalimatun. Kalimatun. Karena nanti kalau kita bacanya panjang, kalimat, maka artinya lain lagi. Ya, insyaallah nanti sebentar lagi mau kita bahas itu. Kemudian bahasa Arabnya kalimat, jumlatun. Pembagian kata, al-kalimatu tanqasimu ila, kata itu terbagi menjadi salah satu aksam. Yang pertama isim, kedua fi'il, ketiga harfun. Apa itu isim? Bukan fi'il. Sebutkan macam-macam fi'il. Fi'il madhi. Fi'il madhi artinya ya, telah lampau, yang sudah. Kemudian fi'il mudhari sedang atau akan. Ketiga fi'il amr, perintah. Artinya perintah, ada yang diperintah. Kemudian al-ismu, antum bahasa Arabnya bahasa Indonesianya dulu lah ya. Sebutkan bahasa Arabnya isim ditinjau dari bangunan akhirnya. Al-ismu bin nadhari ila
bunyati. Pas giliran bareng-bareng ikut. Itu bantu kita ingat. Nah, nanti kan pas ditanya yang nggak ingat ya nggak usah jawab, yang ingat saja jawab. Gitu ya. Dia terbagi menjadi 4. Baik. Yang pertama maksur. Apa itu si maksur? Isim yang diakhiri alif fathah. Antum Mbak coba diwakilin. Isim yang diakhiri dengan alif lainah dan di sebelumnya fathah. Fathah, mumtaz. Itu ya. Diakhiri alif lainah, alif yang bengkok atau alif yang lurus dan sebelumnya fathah. Itu si maksud. Bisa sebutkan contohnya, Pak? Al-Fatah. Al-Fatah. Al-Huda. Al-Huda, Masya Allah. Artinya Al-Fatah, Pak? Pemuda. Pemuda. Al-Huda? Pemberi petunjuk. Pemberi petunjuk atau petunjuk gitu ya. Kalau pemberi petunjuk nanti si mangkusnya. Ini alam semesta ini apa namanya? Kita hidup di dunia. Dunia itu isim maksur juga. Yang kedua Isim mangkus. mangkus. Apa itu isim mangkus? Isim yang diakhiri dengan sebelumnya berkasrah. Bisa diulangi, Pak? Isim yang diakhiri dengan huruf ya dan huruf sebelumnya berkat kasrah. Mumtaz. Ya, diakhiri dengan ya asli, sebelumnya kasrah, sebelum huruf ya maksudnya. Contohnya, Pak? Itu tadi disebutkan satu. Al-Hadi, orang yang memberikan petunjuk. Kalau huda itu petunjuk, Al-Hadi orangnya. Lagi? Ad-da'i. Mana ad-da'i? Penyeru. Iya, Orang yang dai. Taib dan seterusnya. Taib yang ketiga, si mamdud. si mamdud. Apa itu si mamdud? Diakhiri hamzah, sebelumnya alif. Alifnya alif asli. Contoh Sahra'u. Mana Sahra'u? Safra'u atau Sahra'u? Kalau Sahra'u padang pasir. Nah, Safra'u kuning, Hamra'u merah, Sauda'u hitam, Bayda'u putih. Dan seterusnya. Yang penting ada hamzah sebelumnya alif. Untuk contoh-contoh lengkapnya nanti bisa dimurajaah lagi di bukunya. Ini kita murajaah cepat. Kemudian yang terakhir, isim sahih. Apa itu isim sahih? Selain ketiga, maksudnya tidak diakhiri alif lainah, tidak diakhiri ya, dan tidak diakhiri hamzah. Semua kata yang tidak diakhiri dengan 3 ini maka dia isim sahih. Qalamun, Muhammadun, masjidun, maktabun, kursiun dan seterusnya. Kitabun, tas. Sekarang al-ismu antum bahasa Arabnya ya. Isim ditinjau dari jenisnya. Al-ismu binadri ila adadi Nau'ihi. Al-ismu binadri ila nau'ihi. Bisa Pak ulangi, Pak? Al-ismu binadri ila Nau'ihi. Isim ditinjau dari jenisnya. Terbagi menjadi 2. Apa saja itu? Muzakkar dan muannas. Apa itu si muzakkar? laki-laki. Biasanya manggilkan kepada orang benda. Pak. Iya. Benda. Iya. Apa itu isim muzakkar? Bukan isim muannas. Isim muzakkar adalah bukan isim muannas. Jadi tugas kita menyebutkan tanda-tanda isim muannas. Yang pertama, ada tak marbutonya. Contoh, papan tulis apa? Saburatun. Jendela nafidatun. Taib. Dan seterusnya. Yang penting ada tak bulat. Oh, dalam bahasa Arabnya namanya tak marbuto. Buto. Wah. Ini tak marbuto, bulat. Kalau yang terbuka namanya tak maftuha. Nanti istilahnya itu ya. Kemudian yang kedua, nama wanita. Semua nama wanita maka dia isim
muannas. Semua, baik nama orang Arab, nama orang Indonesia, ketika dia digunakan untuk wanita maka dia isim muannas. Kemudian yang ketiga, sifatan wanita. sifat asli wanita, sifat yang hanya dimiliki wanita. Contohnya apa itu? Hamil, haidun, murdiun, menyusui. Kemudian anggota badan double yang baru saya sebutkan. Anggota tubuh kita yang double, ada sepasang, maka dia isim muannas. Contoh, tangan apa tangan? Yadun, mata, ainun, udhunun, rijlun. Batnun enggak? Enggak ya, karena dia satu. Ini syafatan, syafatain kalau dua. Ya. Dan seterusnya. Kemudian berapa tadi? Kelima ya sekarang. Kelima. Wazan fu'la. Ikut wazan fu'la. Contohnya? Antum ingatnya kubro saja. Ya, baik. Kubro, sugro, kubla. Wazannya pokoknya fu'la. Kemudian yang ke 6 ya. Baik, wazan fa'la. Contoh, kalau haus, bahasa Arabnya apa haus? Hah? Jawa kalau lapar. Atsya. Kalau apa lagi? Fa'la. Kasla. Mana kasla? Malas dan seterusnya. Terus kemudian wazan fa'la'u, lamnya panjang. Fa'la'u. Ini digunakan untuk yang warna-warna tadi. Hamra'u, safra'u, baydha'u, sauda'u, zarqa'u dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, bukan selain, tapi si muannas yang tidak memiliki tanda. Jadi dari mana kita tahunya ini si muannas? Dari orang Arab. Orang Arab mengatakan ini si muannas, kita ikut si muannas. Contohnya Jahannam nomor 1. Kemudian Syamsun, Bi'run. Angin apa angin? Rihun. Apa lagi? Api, narun. Kemudian apa? Bukan. Gimana? Samaun. Terus Ardun. Sikinun juga ya nanti. Baik, ini isim muannas. Maka selain yang ini, maka dianggap mudzakkar. Masih ingat apa sih fungsinya kita mengetahui ini isim muannas, isim mudzakkar? Ya, menyusun kalimat. Ya, nanti kita kalau ketemu di kalimat di dalam bahasa Arab itu ya kalau mudzakkar pasangannya mudzakkar. Kalau muannas pasangannya muannas. Ya, jadi tidak boleh kholwat. Ya. Kholwat karena belum nikah. Masih ada yang belum nikah sini? Kasihan antum. Zaman gini kok belum nikah. Baik. Nah, kita lanjutkan sekarang. Nastamir iftahu kutubakum. Tafadhal. Iftahu buka. Sanastamir. Kita akan melanjutkan. Man yaqra? Siapa yang membaca? Sampai maju Pak, taqaddam. Siapa namanya Pak? Mas Muka? Hamid. Nah, Ustadz Hamid. Nah, Al-faslun. al-faslu.
Al-faslu salisun. As-salisu. Al-faslu as-salisu. Pasal ketiga. Al-ismu bin nadhari ila adadihi. Isim ditinjau jumlahnya. Isim ditinjau jumlahnya terbagi menjadi 3. Mufradun, musanna, jam'un. Baik, mumtaz. Yang pertama isim mufrad. Ismun mufradun, menunjukkan jumlah 1. Misal kitabun, sebuah kitab. Al-qalamun, sebuah pena. Yang kedua isim musanna. Ismu musanna, menunjukkan jumlah 2. Isim musanna terbagi menjadi 2, yaitu al-ismu musanna hakiki. Isim musanna yang dibuat dari isim mufradnya. Cara membuat isim musanna hakiki dengan menambah alif nun atau ya nun di akhir isim mufrad. Harokat nun selalu kasroh dan harokat sebelum alif atau ya adalah fathah. Misal kitaba. Apa itu? Kitabun. Kitabun. Ditambah alif nun atau ya dan nun menjadi kitabani atau kitabaini. At-talibu ditambah alif nun atau ya nun menjadi at-talibani, at-talibaini. Al-mudarrisu ditambah alif nun atau ya nun menjadi al-mudarrisani atau al-mudarrisaini. Isim musanna mulhaqun. Isim musanna yang tidak ada isim mufradnya, yaitu kila, kilta, isnani, isnatani, sintani. Kata bilangan 2. Penggunaan kila atau kilta harus bersambung dengan isim lainnya. Misal kilar rajulaini, kiltal jannataini. Cukup, hasbuk. Baik. Sekarang kita belajar yang kok biru ya? Jelas biru atau yang hitam? Hitam ya. Kita masih bagian isim ya. Yang ketiga, yang pertama. Udah belajar bin nadhari ila bunyati. Mana bunyati tadi? Bunan akhirnya. Ini ada 4. Kemudian bin nadhari ila nau'ihi. Mana nau'ihi? Jenisnya. Kemudian sekarang bin nadhari ila adadihi. Ini ada 3. Baik, sekarang pindahkan ke sini. Al-ismu bin nadhari ila adadihi. Isim ditinjau dari bilangannya. Terbagi menjadi 3. Yang pertama ismun mufradun. Yang kedua ismun musanna. Yang ketiga ismun jam'un. Jamak juga terbagi menjadi 3. Mudzakkar salimun, muannas salimun, kemudian Sekarang kita satu-satu bahas dulu ya. Isim mufrad. Ya gampangnya dia menunjukkan 1 saja. Maknanya 1.
Contoh yang gampang. Kalau satu pena apa artinya? Qalamun. Ingat ya. Kalau dia umpama tidak ada alif lamnya, tidak diawali alif lam, maka hukum asalnya ini. Ingat ya, isim itu, isim ini dipastikan isim, karena dia nerima tanwin. Ini ada tanwinnya. Hukum asalnya kalau tidak ada alif lam atau ketika nanti kita ketemu kata, maka hukum asalnya dia dikasih doma atau domatain. Ini namanya domatain, dua domanya. Indonesia saja sebenarnya penulisannya seperti ini ya. Kalau orang Arab ya tetap aja seperti ini. Kan domatain, dua doma. Kenapa kok harus balik satu? Kasihan kayak main sliding saja ya. Tapi kalau ini nanti di depannya ada alif lamnya, maka domatainnya berubah, hilang satu. Al-qalamu. Ingat ya, qalamun kalau ada alif lamnya menjadi al-qalamu, hilang domatainnya. Kalau ini nanti insya Allah akan kita bahas nanti setelah ini, mungkin kan depan insya Allah. Nakira ini ma'rifat. Nakira itu belum jelas, ma'rifat itu sudah jelas. Insya Allah nanti. Tapi untuk sekarang Anda ingin fokuskannya yang harokatnya ini. Nih. Sekarang Anda tulis ini. Pokoknya qalamun, al-qalamu. Nanti kalau lewat lagi kita kata seperti ini, Anda gak kasih harokat lagi. Cukup apa ya Pak? Dititeni ya. Titeni. Pokoknya kayak gini nanti bacanya qalamun. Seperti ini al-qalamu. Gak akan berubah. Ya, semua kitab antum buka pokoknya kalau tulisan seperti ini qalamun. Ya. Baik. Ini artinya satu pena, ini juga satu pena, sama. Kemudian isim musanna. Isim musanna tadi terbagi menjadi dua, isim musanna hakiki sama mulhad. Yang hakiki itu apa? Yang dia ada isim mufradnya, artinya diambil dari isim mufradnya. Tinggal ditambah di belakangnya alif dan nun atau ya dan nun. Tinggal tambahkan saja, gampang nambahkannya. Ini kita pending dulu. Jadi yang kedua ini nanti ya, kita yang hakiki saja dulu. Paling gampangnya itu kan tulisannya banyak kayaknya ya. Situ kan semua hakiki tulisannya banyak sekali, itu yang bahasa Indonesianya. Ada yang hafal itu tanpa lihat? Susah kan? Paling gampangnya pokoknya isim musanna itu ambil saja nih, pindahkan saja isim mufradnya ke bawah. Tulisannya masih sama. Cuma ini yang tadi yang ke bawah, sekarang kita tambahkan alif. Karena sifatnya alif apa? Dia bersambung dengan huruf sebelumnya. Bisa bersambung dengan sebelumnya tapi tidak bersambung dengan depannya. Ini pelajaran tahsin ini. Ada guru tahsin itu. Tinggal tambah alif saja. Alif, ini nun. Dan nunnya di situ harus berharokat kasroh. Ini penting juga. Harus kasroh. Kenapa? Nanti pas kita bahas jamak, ada yang mirip tulisannya seperti itu, tapi bedanya cuma di nun. Nanti yang kita sebutkan. Ini ya, tinggal pindahkan saja. Jadi bacanya apa ini? Kalau sini tadi qalamun, kalau ini qalamani. Kenapa kok enggak qalamun? Kenapa? Karena doma ini tidak mungkin ketemu alif. Jadi ketemunya dengan fathah saja. Qalamani. Jadi sekarang ini artinya apa? Ini satu pena, dua pena. Mudah kan? Mudah orang bahasa Arab itu. Masjid, satu masjid apa? Masjidun. Kalau masjidnya dua, masjidani. Seperti pelajaran ketiga, dua masjidnya. Itu satu lagi situ. Nggak pakai lagi. Ya.
Gampang kan? Masjidani. Timbal kan tadi masjidun. Ya, tulis di sini lah ya. Contoh sampingannya. Masjidun. Kalau ini mufrad, musananya tapi apa tadi? Nah, sama pindahkan saja tulisannya, tinggal tambahkan alif dan nun. Masjidan, jadi 2 masjid. Nah, kemudian atau tadi tambahkan pindah sama saja tulisannya ingat ya, kolamaini. Ini menunjukkan artinya 2 juga, 2 pena. Ada pertanyaan, kenapa kok harus 2 ini? Bagaimana kita cara milihnya? Antum bertanya tidak seperti itu? Kalau enggak, anda lewati tadi. Ya. Ini kapan kita menggunakan yang alif dan nun, kapan menggunakan ya dan nun? Nanti pas di kalimat, ya masuk di kalimat. Kalau misalnya nih, contohnya, kalau biasanya, atau antum buka di halaman 58, mutarotnya 58. Ya. Nah, 58 nomor 2 itu. Atau nomor 1 2 3 4. Di bawah mangkus. Di bawah mangkus itu apa? Isim musanna. Lihat itu di atas kolom pertamanya, rofa'nya dengan alif dan nun. Kemudian di tengahnya nasabnya dengan ya dan nun. Jarnya juga ya dan nun. Jadi fungsinya itu nanti. Nah, silakan ditutup lagi sebelum nanti bingung. Al-muhim itu ada bedanya. Nanti dia ini biasanya model yang seperti ini dia kalau enggak sebagai objek, ya kedudukan di dalam kalimat sebagai objek, atau dia nanti didahului huruf jar. Fungsi huruf jar itu apa? Memajrurkan isim yang jatuh setelahnya. Tanda jarnya tergantung. Nah, kalau isim musanna tanda jarnya dengan ya. Itu nantilah ya. Baik ya, yang penting antum tahu dulu sekarang cara membuatnya isim musanna ini. Alif dan nun, ya dan nun. Artinya sama. Sekarang 2 pena. Sama dengan yang di sini juga. Kalau di sini menjadi masjidaini. Ingat ya, nunnya harus berharakat kasrah. Contoh lagi. Muslimun. Apa artinya muslimun? Seorang muslim. Kalau muslimnya ada 2. Masya Allah, mumtaz. Cepat ya, karena memang gampang ini. Muslimah ini atau tapi enggak sih, memang semua bahasa Arab itu mudah. Bukan karena ininya mudah, semua bahasa Arab itu mudah. Benar, wallahi mudah. Ya. Dan itu harus antum tanamkan di pikiran antum, bahasa Arab itu mudah. Jangan antum langsung bahasa Arabnya susah. Maka nanti antum akan cari alasan 1000 alasan, dia akan susah. Nah, sekarang ini muslimun sama yang tulisannya seperti ini. Nah, tulisan yang seperti ini ada juga yang dia seperti ini tulisannya tapi jamak. Artinya jamak. Ya. Jadi yang seperti ini bisa dibaca 2. Kalau kita bacanya muslimaini, berarti artinya apa tadi? 2 orang muslim. Tapi kalau nunnya nanti kita fathah, ini di kasroh mimnya muslimina, ini artinya banyak sok muslim. Kalau pas ada harokatnya mah gampang. Lagi giliran pas nggak ada harokatnya. Ya, kemungkinan kan tadi ya, kalau nggak muslimina, muslimah ini. Adapun nanti kapan muslimah ini atau muslimina itu pas di kalimat. Ya nanti insya Allah kita akan sendirinya paham. Ya kalau sudah belajar tentang jumlah sendirinya paham. Al-muhim sekarang ini adalah isim musanna, diambil dari mufradnya
ditambah alif dan nun atau ya dan nun. Kita ulangi. Apa itu isim musanna? Isim yang menunjukkan dua. Bagaimana cara membuatnya? Diambil mufradnya, tambah alif dan nun atau ya dan nun. Coba ditutup Pak bukunya. Kita ulangi lagi. Apa itu isim musanna? Isim yang menunjukkan makna dua. Cara membuatnya? Diambil dari mufradnya, tambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Pintu bahasa Arabnya apa? Babun. Kalau dua pintu? Babani atau babaini. Istri bahasa Arabnya? Zaujatun. Kalau istrinya dua? Zaujatani atau zaujataini. Nanti bilang sama istri, zaujataini artinya apa, Dek? Dua istri. Pinter. Taib, meja? Maktabun. Kalau dua meja? Maktabani atau maktabaini. Apa nih? Saburatun. Kalau dua? Saburatani. Kalau ini anak kasih tunjuk. Kalau ini ada perubahan sedikit ya. Saburatun ini kan mudzakkar atau muannas? Apa cirinya dia muannas? Ada tak marbuto. Artinya apa tadi? Satu papan. Karena kita sudah belajar al-ismu bin nadhari ila adadihi, nanti kalau ngartikannya harus dikasih satu papan tulis biar enggak keliru. Kalau dua, bagaimana tadi caranya? Tinggal pindahkan saja, tulis ulang. Cuma yang taknya ini yang tak bulat sekarang menjadi terbuka. Namanya tak maftuha. Kenapa harus dibuka? Karena dia mau disambung dengan alif dan nun. Sambahkan. Menjadi saburatani atau saburataini. Nanti bisa dikiaskan yang ke lain-lainnya. Ya. Untuk tahu isim mufrad apa, tinggal tambahkan alif dan nun. Satu Pak, contoh isim mufrad. Nah, contoh yang selain yang sudah kita sebut ya. Ada nggak yang tuh masih ingat? Kursiun, tas. Kalau dua kursi? Kursiyani atau? Kursiyaini. Ada yang mau nyoba lagi? Ana sungkan nunjuk antum. Ada yang mau nyoba lagi? Nggak apa-apa lah ya untuk pertama-tama ini. Kalau anak laki-laki, waladun. Kalau dua anaknya, waladani atau waladaini. Ya. Rumah bahasa Arabnya baitun. Kalau rumahnya dua, baitani atau baitaini. Mudah toh? Mudah insyaallah. Lanjut. Jangan lupa ya. Karena ini nanti juga akan bermanfaat, sangat penting sekali nih kita mengetahui isim mufrad, isim musanna, jamak ini. Bahkan dia ini yang paling sering muncul di dalam kalimat. Paling sering muncul. Pembagian al-ismu bin nadhari ila adadihi ini paling sering muncul. Ya. Jadi antum jangan lupakan. Adapun yang mulhaq tadi, yang mulhaq itu isim, dia menunjukkan maknanya dua, artinya dua, tapi nggak punya isim mufrad gitu saja lah. Kayak isnani, mufradnya apa? Wahidun, ya bukan. Wahidun sendiri, isnani sendiri, tapi isnani artinya dua. Kalau dua kan tadi apa?
Musanna, makanya ini musanna. Dia termasuk isim musanna tapi mulhaq. Mulhaq itu artinya apa? Dimasukkan saja, diikutkan saja. Karena kebetulan artinya dua. Kila, kilta juga seperti itu. Ya, kila, kilta itu juga artinya dua. Nah, dan ini jarang kok. Insya Allah jarang ketemu. Yang seringnya yang tadi hakiki itu. Diambil mufradnya ditambah alif dan nun atau ya dan nun. Baik, sekarang yang ketiga. Jamak belum dibaca Pak ya? Silakan Pak. Isim jamak, ismun jamun. Isim yang menunjukkan hitungan lebih dari dua. Isim jamak atau al-jam'u ada tiga, yaitu jamak mudzakkar salim, jam'u mudzakkarin salim, Jam'u mudzakkarin salimun. jam'u mudzakkarin salimun. Contoh muslimuna, al-mudarrisuna. Ma mana al-mudarrisuna? Kayak murid. Mudarris artinya guru. Satu guru artinya apa tadi? Mudarris. Kalau dua gurunya mudarrisani. Kalau jamak mudarrisuna. Kalau seperti ini nih banyak nih ustaz-ustaznya. Mudarrisuna. Baik. Lanjut Pak. Jamak muannas salim, jam'u muannatsin salimun. Contoh muslimatun, al-mudarrisatu. Yang ketiga jamak taksir, jam'un taksirin. Contohnya kutubun, ar-rijalu. Baik, kita artikan sekalian Pak ya, diartikan. Ada yang belum tahu artinya? Kutubun, mana kutubun? Ya, buku-buku. Banyak bukunya. Ar-rijalu, ya laki-lakinya banyak seperti kita ini. Ar-rijalu semuanya. Uraiannya Pak, silakan. Baca keterangannya. Lanjut. Uraian jam'u mudzakkar. Kayaknya capek antum Pak. Ganti salimun. Ganti sini Pak. Uraian satu, jamu mudzakkarin salimun, hitungan lebih dari dua yang menunjukkan laki-laki syarat isim dijadikan jamu mudzakkarin salimun. A, nama laki-laki berakal dan tidak diakhiri ta marbutro. B, sifat laki-laki yang berakal. Cara membuatnya, menambah di akhir isim mufrad yang memenuhi syarat dengan A, waw nun yang sebelumnya di dhamma atau B, ya nun yang sebelumnya di kasrah. Contoh Muhammadun ditambah waw nun atau ya nun, Muhammaduna atau Muhammadina. Al-mudarrisi ditambah waw nun dan atau ya nun menjadi al-mudarrisuna atau mudarrisina. Mu'minun ditambah waw nun atau ya nun sama dengan mu'aminuna mu'minuna atau mu'minina. Apabila tidak memenuhi syarat maka tidak bisa dijadikan jamak muzakkar salim. Contoh babun ditambah waw nun atau ya nun sama dengan babuna atau babina. Maktabun ditambah waw nun atau ya nun sama dengan maktabuna atau maktabina. Baik, cukup. Nah, sekarang kita masuk jamak. Kayaknya kemungkinan kita jamak mudzakkar salim dulu ya. Yang ini insya Allah kita lanjut ke depan. Tapi sebenarnya Anda bisa nih sebentar aja jelaskan semuanya bisa. Untuk mau yang cepat
Hah? Besok aja ya. Iya benar, Anda bisa nih. Insya Allah antum paham. Gimana? Cepat tapi antum paham ya. Baik, caranya gampang. Perhatikan. Jamak tadi artinya apa? Lebih daripada 2. Berarti dari 3 sampai nggak ada batas. Seterusnya itu jamak dalam bahasa Arabnya. Jamak terbagi 3. Jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, dan jamak taksir. Cara menandainya gampang. Perhatikan. Lihat mudzakkar. Kata mudzakarnya. Kita kan sudah belajar sini. Al ismu binadhari ila nau'ihi. Isim ditinjau dari jenisnya. Mudzakkar, muannats. Masih ingat ya mudzakkar itu apa? Menunjukkan laki-laki. Muannats menunjukkan wanita. Ini dari si artinya dulu ini. Ya, menunjukkan wanita. Kalau jamak mudzakkar salim berarti dia diambil dari isim mudzakkar. Isim mudzakkar, isim yang menunjukkan laki-laki. Apa itu tadi? Bukan muannats. Pokoknya semua isim mudzakkar boleh kita masukkan sini. Tapi ada syaratnya, 2 saja syaratnya. Dari semua isim mudzakkar itu 2 syaratnya. Yang pertama tadi nama dan sifat. Sifat laki-laki semua. Nama pokoknya, nama semua. Nama laki-laki itu bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Syaratnya tadi tinggal tambah waw dan nun atau ya dan nun. Contoh di situ nama laki-laki ini Muhammadun. Mana Muhammadun? Iya. 1 orang Muhammad. Kalau 2 Muhammad Dani atau Muhammadaini. Kalau jamak tinggal tambahkan waw dan nun saja. Kalau ini alif dan nun, ini waw dan nun. Muhammaduna. Ingat ya, yang penting dia nama laki-laki semuanya bisa menjadi jamak mudzakkar salim. Parto. Kalau 2 partonya partoni. Kalau jamak partuna. Kemudian yang kedua sifat. Sifat itu misalnya orang muslim, orang soleh, orang kafir, orang isim fa'il biasanya. Kayak tadi muslim. Muslim itu artinya apa? Orang sifatnya dia muslim, Islam. Kalau 2 tadi muslimani. Kalau jamak tambahkan alif waw dan nun saja. Tulisannya sama, mim sin lam mim. Ini pindahkan saja, belakangkan tambah waw dan nun saja. Jadi muslimuna. Banyak orang muslimnya. Selesai pembahasan jamak mudzakkar salim. Ingat ya? Lanjut. Azan kayaknya. Gak usah dilanjut lah. Ana ingin murojaah sebelum kita tutup saja. Ya, banyak-banyak pula nanti mual. Tep. Apa tadi ini bacanya? Ayo. Al-ismu bin nadhari ila adadihi. Ma makna? Bilangannya terbagi menjadi 3. Yang pertama si mufrad artinya tunggal. Yang kedua musanna artinya menunjukkan 2. Cara buatnya ambil mufradnya tambah alif dan nun, selesai. Kemudian yang ketiga sim jama artinya 2 atau lebih. Jama ada 3. Jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, jamak taksir. Cara buat jamak mudzakkar salim, ambil isim mudzakkar, ya, ambil isim mudzakkar yang nama laki-laki atau sifat ditambah waw dan nun. Selesai toh? Selesai. Cuma itu saja, sedikit yang penting antum ingat. Ya. Dan ini akan dipakai terus. Allah, ini akan dipakai terus.
Sampai pun kita ngomong muhadasah, antum ketika belajar muhadasah, ngomong percakapan, belajar percakapan, ini dipakai. Pakai. Bisa ya? Antum? Barakallahu fikum. Kayaknya waktu juga yang harus memisahkan kita pekan ini. Insyaallah. Insyaallah kita lanjutkan. Biiznillah pekan depan kalau tidak ada halangan. Naktabi bihadzal qadar. Aku li hada astaghfirullahi wa lakum wa lisal muslimina wal muslimat. Innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.